Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Tidak semua yang menyenangkan itu baik. Ada banyak hal yang kelihatannya menyenangkan tetapi tidak baik. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, perlu kita ingat bahwa yang baik itu tidak selamanya menyenangkan. Kadang-kala itu baik, tetapi buat kita sukar untuk kita kerjakan. Tetapi kalau kita tahu itu baik, kita tahu Tuhan berkenan, kita tahu nama Tuhan dipermuliakan dengan itu, maka kekuatan dari Roh Kudus akan memampukan kita. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, persoalan hidup Kristen kita bukanlah bagaimana mengerjakan yang menyenangkan, tetapi bagaimana melakukan yang baik. Karena dengan melakukan yang baik, di balik tantangan sekalipun, di balik masa-masa yang sukar sekalipun, maka kita akan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang apa sih sebetulnya yang ditentang oleh Yesus. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita mengerti Yesus adalah Tuhan yang baik. Yesus adalah Tuhan yang mengasihi. Yesus adalah Tuhan yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Nah, tetapi karena Dia adalah Tuhan yang panjang sabar, karena Dia Tuhan yang penuh kasih, bukan berarti Dia mengiyakan apa saja yang kita kerjakan. Bukan berarti Dia mengiyakan apa saja yang manusia kehendaki, apa saja yang manusia ingini dalam hidupnya. Tetapi justru karena Dia adalah Allah yang baik, justru karena Dia adalah Allah yang panjang sabar, justru karena Dia adalah Allah yang berlimpah kasih setianya, Dia adalah Allah yang menentang. Dia menentang segala sesuatu yang tidak baik buat kita. Dia menentang segala sesuatu yang dapat menghancurkan kita. Dia juga menentang segala sesuatu yang dapat membuat kita terpisah dari kasih-Nya. Karena selama kita berjalan dalam kasih-Nya, kita akan beroleh kekuatan. Tetapi kalau kita mulai terpisah dari kasih-Nya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup ini terasa kosong, hidup ini terasa menjenuhkan, hidup ini terasa membosankan. Tetapi selama kita tinggal di dalam kasih Allah, haleluya, di tengah badai sekalipun, di tengah tantangan sekalipun, ada sukacita yang luar biasa yang mengalir dalam hidup kita. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sedang bahas Markus pasalnya yang ke-12, Markus pasalnya yang ke-12, ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-40. Dikatakan demikian, dalam pengajarannya Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Saya ulangi sekali lagi, mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus dengan tegas mulai menyatakan hal-hal yang ditentangnya, sehingga dengan tegas Dia berkata, orang-orang yang melakukan hal tersebut pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Nah, saya percaya tidak ada seorang pun di antara kita sekalian pendengar dari program Hari Ini Harinya Tuhan yang ingin mengalami masa itu. Tidak ada seorang pun di antara kita yang ingin menerima hukuman yang lebih berat dalam kehidupan kita. Saya percaya kita yang mendengar program ini, setiap kita pasti berkata, Tuhan, saya ingin diberkati. Tuhan, saya ingin lihat mujizat. Tuhan, saya ingin dapat damai sejahtera dari Tuhan di dalam kehidupan saya. Nah, kalau kita ingin dapat damai sejahtera, kita ingin diberkati, kita ingin justru melihat mujizat-mujizat dikerjakan oleh Yesus
Yesus, bukan hukuman dan penderitaan. Jawaban saya sederhana, maka kita juga harus mengerti apa sih yang sebetulnya ditentang oleh Yesus. Karena selalu saya bilang, mengasihi bukan hanya melakukan apa yang disukai oleh Yesus, tetapi mengasihi Yesus juga berarti tidak mengerjakan apa yang tidak disukai oleh Yesus. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya pelajari dari ayat-ayat bacaan ini, saya bisa menyimpulkan beberapa hal penting yang sebetulnya ditentang oleh Yesus. Yang pertama yang ditentang oleh Yesus adalah orang-orang yang memakai kedok agama untuk mengelabui orang. Saya ulangi sekali lagi, orang-orang yang memakai dalam tanda petik kedok agama untuk mengelabui orang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di akhir zaman ini saya melihat bahwa gerakan rohani cukup maju. Di akhir zaman ini saya melihat gerakan rohani cukup maju. Orang-orang yang tadinya gak pernah ke gereja, dulu selalu kita perhatikan bahwa orang-orang yang terlibat di gereja biasanya orang yang sudah tua-tua, ya kan, pendeta-pendeta, majelis-majelis jemaat. Dan kalau kita perhatiin kira-kira 20 tahun yang lalu, siapa sih yang jadi majelis-majelis jemaat? Biasanya pensiunan, om-om, tante-tante yang sudah tua-tua gitu. Nah, mereka yang jadi majelis jemaat. Tapi kalau kita perhatikan sekarang, orang yang terlibat dalam pelayanan, bahkan hamba-hamba Tuhan, mereka yang menyampaikan firman, mereka yang memuji-muji Tuhan, mereka yang bersaksi, mereka yang buka tempat-tempat ibadah baru. Kita pelajari seringkali orang-orang muda yang bergairah, bahkan seringkali mereka kaum profesional yang cukup maju di bidangnya. Apakah mereka seorang insinyur, seorang dokter, seorang profesional, apakah mereka seorang bisnismen, apakah mereka seorang pedagang, hidup diberkati. Lalu kemudian kita lihat cinta Tuhan luar biasa, bersaksi, ngomong tentang Tuhan luar biasa. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di satu sisi ini adalah hal yang sangat luar biasa. Saya percaya inilah hujan akhir yang Kristus sedang kerjakan bagi gerejanya. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di sisi yang lain kita punya musuh yang Alkitab berkata, iblis pun menyamar seperti malaikat terang. Setan tahu persis bahwa dia tidak ada gunanya hari-hari ini memberitahu bahwa pelayanan tidak penting, bertobat tidak penting, ke gereja tidak penting. Setan tahu bahwa tidak ada gunanya dia menghasut orang untuk berkata kalimat-kalimat tersebut. Karena hari-hari ini orang tahu persis bahwa gereja itu indah, oh pelayanan itu luar biasa, dekat dengan Tuhan, mengalami banyak kemenangan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang setan buat akhir zaman ini? Di akhir zaman ini setan mulai buat orang-orang yang hanya memakai kedok agama, kelihatannya beragama, tetapi sebetulnya jauh dari Tuhan. Kelihatannya menjalankan ibadah, kelihatannya melayani Tuhan, tetapi hatinya busuk, hidupnya jauh dari Tuhan. Ini yang saya sebut orang-orang yang memakai kedok agama untuk mengelabui orang. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan cepat kecil hati. Kalau saudara melihat di sekitar saudara dan saudara berkata, pendeta kok dia melayani Tuhan, tapi kok kelakuannya seperti itu sih pendeta, kok dia kelihatannya aktif di gereja, tetapi apa yang dia buat memalukan sekali. Dia terlibat perzinahan, dia terlibat penipuan, dia terlibat hal yang sangat buruk sebagai citra seorang hamba Tuhan. Tapi sebagai hamba Allah, kembali saya mau tekankan sekali lagi buat saudara, di akhir zaman iblis pun menyamar seperti malaikat terang. Dia akan coba memakai orang-orang tertentu yang coba dalam tanda petik memakai kedok keagamaan untuk mengelabui orang. Tujuannya sederhana, supaya akhirnya banyak orang kecewa terhadap pendeta, banyak orang kecewa terhadap hamba-hamba Tuhan, banyak orang kecewa terhadap gereja, karena dia pikir kok hamba Tuhan bisa begitu, kok gereja bisa begitu. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berarti yang ditentang oleh Yesus orang-orang yang memakai kedok agama untuk mengelabui orang. Makanya Yesus dengan tegas berkata, orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan dirinya dari kejahatan. Yang kedua, apa yang ditentang oleh Yesus? Yang kedua yang ditentang oleh Yesus adalah orang yang mencari penghormatan manusia. Saya ulangi sekali lagi, orang yang mencari penghormatan manusia. Yesus mau beritahu bahwa penghormatan bukanlah sebuah permohonan,
Tapi penghormatan adalah sebuah kualitas hidup. Artinya begini, kamu jangan cari penghormatan dari orang. Kamu jangan minta supaya dihormati oleh orang. Tapi hiduplah benar, hiduplah takut akan Tuhan. Hiduplah jadi berkat untuk orang lain. Maka otomatis dimanapun engkau berada, engkau akan dihormati oleh orang. Karena kemuliaan Tuhan nyata atas hidupmu. Jadi jelas di sini beberapa hal penting yang Yesus sedang mau jelaskan. Apa yang sebenarnya ditentang? Yang pertama, orang yang memakai kedok-kedok agama untuk mengelabui orang. Yang kedua, orang yang mencari penghormatan manusia sehingga dia tidak berusaha berkenan kepada Allah. Dia tidak mencari sebetulnya penghormatan Allah dalam hidupnya. Yang dia cari cuman yang penting manusia menghormati, yang penting manusia menghargai segala apa yang dia kerjakan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah saya harus tegas bilang, ini bukan zamannya. Di akhir zaman dibutuhkan orang-orang percaya yang punya hati terbakar untuk cinta Tuhan dan berkata, Tuhan, dimanapun aku ada, aku ingin nama Yesus dipermuliakan dalam hidupku. Haleluya. Yang ketiga, apa sebetulnya ditentang oleh Yesus adalah orang yang membeda-bedakan derajat orang. Orang yang membeda-bedakan derajat orang. Antara si kaya dan si miskin, antara si pintar dan si bodoh, antara si orang terhormat dengan si orang biasa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, budaya feodalisme ini sampai hari ini seringkali masih ada di banyak orang. Dan lebih parahnya, orang yang menyebut dirinya Kristen, orang yang menyebut dirinya anak Tuhan masih punya paham prejudis seperti ini, yang mudah sekali menyingkirkan orang, mudah sekali tidak menghargai orang hanya karena dia mungkin lebih miskin, hanya mungkin karena dia lebih rendah pendidikannya, status sosialnya dan lain-lain. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tahukah saudara, di depan Yesus kita semua berdiri sama. Karena di hadapan Yesus hanya kita dibedakan dalam dua hal, yaitu antara hamba yang baik dan hamba yang jahat. Bukan persoalannya miskin dan kayanya, bukan persoalan pintar dan bodohnya, bukan persoalan status sosialnya tinggi atau rendahnya. Tapi sekarang persoalannya, adakah kita hamba yang baik? Adakah kita orang percaya yang sungguh-sungguh? Adakah kita seorang yang melakukan firman dengan sungguh-sungguh? Kita dijumpai sebagai hamba yang baik. Tapi siapapun kita, orang kayakah kita, orang terpandang terhormatkah, tapi kalau kita jauh dari Tuhan, Yesus berkata, enyahlah dari hadapanku, hai kamu pembuat kejahatan. Hari ini adalah hari untuk kita mengalami kembali kasih Tuhan. Kalau saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui surat, hubungi kami melalui telepon, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih, kuasa dan mujizat yang luar biasa. Haleluya. Dan melalui program ini juga saya rindu untuk berdoa buat setiap saudara. Kalau sudah sakit, sudah berbeban berat, sudah merasa mulai jauh dari Tuhan, sudah boleh taruh tangan kanan sudah di dada. Kita berdoa, Bapa di dalam nama Yesus, hamba doa buat setiap pendengar sekalian, khususnya mereka yang taruh tangan kanan di dada karena beban, karena persoalan, karena masalah hidup yang berat. Kami doa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan kerjakan mujizat, Tuhan bangkitkan kembali agar kami berjalan untuk senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya bagi Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya, amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, doa saya menyertai saudara, maju terus dalam Tuhan. Ingat, bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.